Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiga wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, yang mulia Al-Habib Al-Habib Zain ibn Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin ibn Alwi Al-Kufri, Habib Ali Zain Al-Abidin bin Hasan Al-Hamid, Habib Hasan ibn Salih Al-Hamid, Al-Habib Hamzah ibn Ahmad Sofyan Al-Idrus, dan juga para alim ulama. Ada juga dari Said Hasan ibn Rijal Al-Habsyi, para alim ulama, guru-guru agama, para pemuka agama, wabil khusus guru kita bersama yang mulia Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Abror, Guru Muhammad, Guru Arif, dan guru-guru yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para guru-guru kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah kabulkan segala hajat-hajat mereka, dan semoga berkat mereka kita dikumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjut lagi setelah dua minggu ya, setelah 2 kali pertemuan kita libur. Jadi malam hari ini kita sambung lagi, kita menyambung tentang rukun sholat. Kemarin kita sudah membahas panjang tentang rukun sholat sampai pada rukun sholat yang terakhir, yaitu rukun sholat yang ke-16. Rukun sholat di kitab ini, dalam kitab Safinah itu ada 17. Kita sampai sudah ke rukun sholat yang 16. Kita sudah bahas masalah Fatihah, sudah bahas masalah ruku, sudah bahas masalah sujud. Sebenarnya masih di setiap rukun itu pembahasannya itu panjang ya. Kita belum membahas, kita sudah bahas Fatihah, tapi kita belum membahas syaratnya Fatihah ya. Karena syarat Fatihah itu nanti ada. Kita sudah bahas masalah takbiratul ihram, tapi kita belum bahas masalah syarat takbiratul ihram. Karena kita ngikuti sesuai kitabnya. Kalau kitab di atasnya ini lagi kayak misalnya Muqaddimah Ad-Duramiyah, Syarah Yaqut, itu langsung dibahas syarat-syaratnya apa saja. Tapi kalau ini, kalau kitab ini rukunnya dulu dibahas, syaratnya nanti di belakang, seperti itu. Jadi kita sudah bahas banyak sampai pada rukun yang selanjutnya atau rukun yang ke-16, yaitu as-sadis asyar as-salam. Rukun sholat yang ke-16 adalah salam. Jadi salam itu ucapan assalamualaikum ya. Al-makna anna sadis asyar min arkanis sholat as-salam wa aqalluhu assalamualaikum. Jadi rukun sholat yang ke-16 adalah salam atau mengucap salam. Paling sedikitnya mengucap assalamualaikum, itu paling sedikitnya. Tapi yang paling sempurnanya, yang paling lengkapnya yaitu assalamualaikum warahmatullah. Gak perlu ditambahi wabarakatuh. Tidak dianjurkan, bahkan tidak disunnahkan ya. Ditambah wabarakatuh itu khusus di dalam sholat jenazah ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Atau kalau mau pendeknya Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Itu paling sedikitnya. Boleh Assalamualaikum saja boleh, tapi yang paling sempurnanya ditambah warahmatullah. Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nanti sholat jenazah itu. Imamnya bingung nanti nih. Imamnya kok sehat aja, tapi kok makmum ada yang baca ini, dikira-pikir nanti imamnya ada yang dikira meninggal nanti imamnya. Jadi yang disebut salam di sini adalah yang dimaksud salam di sini adalah ucapannya, bukan tolehannya, bukan gerakan kepalanya, tapi ucapan salamnya. Jadi salam ini adalah penutup daripada sholat. Artinya ketika salam ini adalah puncak terakhir seseorang melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah melaksanakan salam, maka sholatnya sudah berakhir, seperti itu. Kan sholat itu kemarin dijelaskan aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat apapun itu, sholat jenazah juga seperti itu. Tapi dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujudnya, ya, tidak ada rukuk dengan sujudnya. Itu kalau ada orang sholat jenazah rukuk sama sujudnya itu ditanya kenapa? Ya dosa mayat ini banyak betul, makanya ada rukuk sama sujudnya. Padahal orang nggak paham itu. Jadi ada yang mengatakan karena tidak ada rukuk dan sujud, sholat jenazah itu boleh untuk tidak dalam keadaan berwudu. Karena apa? Karena cuman dipenuhi atau diisi dengan doa-doa. Ada sebagian perkataan mengatakan boleh dalam keadaan tidak berwudu. Itu sebagian perkataan ada boleh seperti itu. Karena dalamnya cuma doa. Pertama Fatihah, kemudian Allahumma ghafir lahu, salawat kan Allahumma ghafir lahu. Kemudian ada yang Rabbana, ada juga yang Allahumma la tahrimna ajrah, seperti itu. Tapi pendapat yang kuat ya tetap harus dalam keadaan berwudu. Nah, kemudian salam. Salam ini kalau di sini dijelaskan langsung dengan syaratnya. Syaratnya salam itu ada 10. Dijadikan nadhom atau dijadikan syair. Dalam syair ini tercatat cuma 9. 10-nya nanti dijelaskan di lain. Syurutut taslim tahlilis shalah idza aradtaha tis'atun sahhat bi ghairi mirah. Arif wa khatib wa sil wa jma' wa wal wa kun mustakbilan thumma la taqsim bihil khabara wajlis wa asmi bihi nafsan fa in kamulat tilka syurut wa tammat kana mu'tabara. Jadi salam ini ada 10 syarat. Syarat yang pertama yaitu arif, isyaratun ila syartil awal. Syarat yang pertama yaitu arif. Apa arif itu? Arif itu at-ta'rif. Mengucapkan salam harus diawali dengan alif lam. Assalamu alaikum. Tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka tidak sah. Apa yang tidak sah? Tidak sah salamnya. Bukan sholatnya, salamnya yang tidak sah. Tapi kalau dia teruskan tetap dilakukannya, maka bisa berbahaya di sholatnya nanti, bisa berimbas kepada sholatnya. Jadi perhatikan ketika salam itu harus ada alif lamnya. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Enggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka enggak sah salamnya. Harus ada assalamnya seperti itu. Ini kalau di dalam sholat. Kalau di luar nggak apa-apa. Kalau misalnya ketemu teman mengucap salam nggak apa-apa. Assalamualaikum seperti itu. Atau Waalaikumsalam. Apa kalau dibalik salam ini? Boleh nggak? Assalamualaikum dirubah. Waalaikumsalam. Boleh. Boleh. Boleh guru. Oh, boleh dirubah, dibalik seperti itu. Kan, guru, penting ada salamnya. Oh ya.
Juga itu perlu ketika kita punya teman non Islam atau orang kafir. Mereka itu kalau dibilang kafir nggak mau, non Islam seperti itu, bahasa lembutnya lah. Padahal artinya sama aja, non Islamnya kafir. Punya teman non Islam, ketemu kita, dia tahu kita ini orang Islam. Jadi ketika ketemu itu, Assalamualaikum Pak Haji atau Assalamualaikum Pak Ustadz, dia ngucapnya itu bergaya bercanda lah, namanya sama teman, ngucap tapi ngucap salam, Assalamualaikum. Kita jawabnya tidak boleh Waalaikumsalam, kita jawabnya cuman Waalaika atau Alaika, seperti itu. Tidak boleh Waalaikumsalam, tidak boleh. Nah sama tadi katanya guru Jalik, gak apa-apa. Kita kan dalam sholat ucapnya Assalamualaikum, tapi kalau dirubah Waalaikumsalam, itu gak apa-apa. Seperti itu. Kalau di sholat, dalam sholat gak boleh. Kalau dalam sholat gak boleh dirubah. Dalam sholat gak boleh, tetap harus Assalamualaikum. Kalau di luar sholat gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus dalam sholat itu, kalau di luar sholat itu kalau kita di jalan misalnya, kalau kita itu mengucap Assalamualaikum itu kadang nggak sempat, klakson cukup atau dim seperti itu. Karena kita kalau pakai motor itu kadang laju guru, apalagi Assalamualaikum, itu nggak sempat, sudah cukup klakson itu sudah termasuk menyapa, termasuk menyapa. Seperti itu. Ngelakson boleh seperti itu. Atau senyum kah? Jangan juga berteriak. Itu lebih baik itu. Apalagi ngiau Habib, ngiau guru, sambil teriak. Lebih baik seperti itu. Cukup kelakson ini. Menyapalah. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah khatib, isyaratun ila syarti sani. Syarat yang kedua dalam salam adalah wa huwa kaful khitab fala yasihu assalamu alaihi wa nahwi. Assalamu alaikum. Jadi enggak boleh diganti assalamu alaihim. Kata-katanya harus assalamu alaikum, tidak boleh diganti. Ya, enggak boleh assalamu alaihim, seperti itu enggak boleh. Harus assalamu alaikum. Kemudian syarat yang ketiga sil, isyarah ila syarti sani. Syarat yang ketiga bahwa waslu ihda kalimatihi bil ukhra falau fasala bainahuma bi kalamin lam yasih. Yang ketiga syaratnya harus disambung, enggak boleh assalamu diselangi apakah zikirkah, enggak boleh. Jadi harus langsung disambung seperti itu. Naam yasihu assalamu tam awil hasan alaikum. Tapi kalau ditambah sifat atau kalimatnya seperti assalamu tamu alaikum, assalam keselamatan atam yang sempurna alaikum, itu enggak apa-apa. Atau assalamul hasan alaikum, itu boleh. Tapi kalau disela-sela dengan perkataan yang lain seperti itu, yang tidak ada sangkut pautnya dengan salam, maka salamnya tidak sah nanti. Maka batal salamnya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah wajma' isyaratun ila syartir rabi' wa huwa mimul jam' fala yakfi assalamu alayka. Enggak boleh assalamu alayka warahmatullah, assalamu alayka warahmatullah, enggak boleh. Harus assalamu alaikum, ada mim jama'. Assalamu alaikum, enggak boleh assalamu alayka atau assalamu alayki, tambah enggak boleh seperti itu. Jadi harus assalamu alaikum. Wa qawluhu wa wal isyaratu syartul khamis. Syarat yang kelima yaitu mualah. Falau sakata tawilan mutlaqan aw qasiran wa qasada bihi qad assalam dharrah. Dan juga enggak boleh mengucap salam dengan assalamu, ditahan dulu atau diam dulu baru disambung assalamu alaikum warahmatullah, yang enggak boleh. Panjang mutlak, niatnya mutlak, atau pendek yang sengaja memang dia berhenti assalamu
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, kun mustaqbilan, isyarah ila syarti sadis. Syarat yang keenam adalah bahwa istiqbalul qiblah bisadr, mengucapkan salam dalam keadaan menghadap kiblat dengan dadanya. Jadi perhatikan, kalau ada orang yang mengucap salam itu dia nolehnya pakai dada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sholatnya bisa batal. Karena apa? Dadanya ini berpaling, gak menghadap kiblat. Kalau wajahnya memang harus noleh, tapi kalau dada nggak boleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tolehan itu ya, dalam sebagian kitab menolehnya itu ketika kalimat kum, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, mengawali salam itu dari menghadap kiblat, kepalanya menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kepalanya mulai salam harus menghadap kiblat. Dan dadanya tetap jangan berpaling. Assalamualaikum. Dadanya juga berpaling, maka bisa batal sholatnya. Jadi sholat ini apa ya? Sebenarnya hukum sholat ini ya, di luar dari kita harus mencari ilmu atau mempelajari bidang fikihnya, kita itu kadang cukup dengan memperhatikan guru kita, habib kita ketika sholat. Seperti itu, kita bisa contoh sudah. Kita lihat guru kita ini kalau salam itu kayak apa sih? Kita perhatikan. Ketika beliau sholat sunnah misalnya, guru Jali, guru Hadi, Habib Zain ini ketika sholat sunnah, yang kita ini bisa memperhatikan, maka diperhatikan bagaimana tata cara sholat mereka. Ketika salam kayak apa, ketika mengangkat tangan seperti apa, ketika takbiratul ihram seperti apa. Itu yang kita perhatikan, karena mereka ini sudah jelas-jelas sanad ilmuannya, sanad keilmuannya bersambung sama guru-guru mereka. Jadi kayak mereka ini bersambung kepada gurunya, gurunya bersambung kepada guru-gurunya, seperti itu. Cukup diperhatikan. Jadi kalau salam ya noleh gini. Jadi jangan kita cari cara lain lagi. Cara mereka itu sudah yang paling baik. Guru kita itu sudah cara sholatnya itu sudah cara, insya Allah cara Rasulullah sholat seperti itu. Karena belajar dengan guru-guru mereka seperti itu. Jangan kita cari-cari yang lain seperti itu. Takbiratul ihram itu jangan dicari-cari. Salam kepala jangan kebanyakan toleh, kebanyakan goyang, seperti itu. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu tadi menghadap kiblat ya, harus menghadap kiblat dengan badannya. Kemudian syarat yang selanjutnya la taqsid bihil khabara, isyarah ila syarti sabi wa huwa alla yaqsida bis salam al khabar faqat balik tahallul wahdah au ma'al khabar au yutlaq. Jadi ketika salam ini tidak berniat yang lain. Dan juga ketika salam itu hati-hati ketika berniat untuk keluar dari sholat. Nanti pembahasannya itu ada. Jadi jangan apa? Sebenarnya kalau dibahas ini agak panjang. Ketika salam itu jangan diniatkan langsung berhenti atau keluar dari sholat. Karena ketika berniat itu salam yang kedua tidak boleh dilaksanakan. Seperti itu. Nanti pembahasannya ada di belakang insya Allah. Pokoknya ketika salam niatnya mutlak saja. Niat mutlak. Untuk lebih aman atau untuk menghalalkan apa yang haram sebelumnya. Ketika salam itu niat untuk menghalalkan apa yang haram sebelumnya, ya makan, minum seperti itu. Niatnya salam lah atau keluar dari sholat. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu adalah wajlis. Syarat yang ke-8 adalah harus dalam keadaan duduk. Kalau dia bisa duduk maka tidak boleh melaksanakan salam selain dalam
keadaan duduk. Tapi kalau dia nggak mampu duduk, boleh dalam keadaan lain. Kemudian syarat yang selanjutnya yang ke-9 adalah asmi bihi nafsan, harus terdengar dengan dirinya sendiri. Ketika mengucap assalamualaikum itu harus telinga sendiri dengar. Kalau telinganya nggak dengar, maka salamnya tidak sah. Yang banyak orang tuh nggak kedengaran, nggak kedengaran. Jadi semua itu harus didengar telinganya. Minimal itu telinganya sendiri dengar. Tapi kalau dalam keadaan rame misalnya, ini lagi orang ini lagi ada acara misalnya, pakai sound system nyaring. Kita selagi sholat misalnya, sholat di masjid, ini kalau saya baca assalamualaikum ini, biasanya ini kalau nggak ada salon ini, seukuran ini saya ngucap salam itu kedengaran sudah. Tapi karena ini ribut, maka harus dinaikkan sedikit. Meskipun tetap nggak kedengaran telinga, meskipun tetap tidak terdengar oleh telinganya sendiri, ya seperti itu. Tapi tidak tahu ya, jarang sih waktunya sholat itu orang melanjutkan acara. Kalau elayalin enggak, elayalin itu waktunya sholat seperti itu. Jadi kalau ada keramaian, dia mengucap salam harus diangkat sendiri suaranya, diangkat sedikit suaranya, meskipun tidak terdengar, tapi itu sudah dikatakan cukup. Kemudian syarat yang terakhir yang 10 adalah alla yazida ayyun qisa ma yughayyirul ma'na wala budda ayakuna bil arabiyyah in qadara 'alaiha wa illa tarjama anha. Jadi syarat yang ke-10 adalah tidak menambah atau mengurangi yang bisa merusak makna. Kemudian juga harus dengan bahasa Arab. Ya, harus pakai bahasa Arab. Kalau seandainya dia nggak mampu pakai bahasa Arab, maka boleh diterjemahkan seperti itu. Bukan diganti, tapi diterjemahkan. Kalau Al-Fatihah, orang nggak bisa Fatihah itu nggak boleh diterjemahkan. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu adalah Al-Quran, kalamullah, jadi nggak boleh diterjemahkan. Orang baru masuk Islam nggak bisa baca Fatihah, ditulis. Dalam sholat dibaca. Nggak mampu diganti zikir yang lain, bukan diterjemahkan. Karena kalamullah. Tapi kalau salam ini nggak bisa salam pakai bahasa Arab, maka diterjemahkan, bukan diganti seperti itu. Itu adalah 10 syarat daripada salam. Rukun yang ke-16. Rukun yang terakhir, rukun salat yang terakhir adalah tertib. Jadi nggak boleh mendahulukan sesuatu rukun fi'li atau rukun qouli daripada rukun selainnya. Jadi nggak boleh kita sujud dulu sebelum melaksanakan ruku. Nggak boleh i'tidal sebelum kita ruku, seperti itu. Jadi jangan mendahului atau mendahulukan satu rukun dengan rukun yang lain. Harus tertib. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Tapi kita nggak bisa ngelihat Nabi sholat itu gimana. Masa kita ini beda dengan Nabi, jauh. Maka kita lihat guru-guru kita, karena guru-guru kita itu belajar sama gurunya. Guru-guru kita itu belajar kepada guru-gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada gurunya sampai kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi sholat, kalau kita mau melihat sholat yang betul, lihat sholatnya guru kita, lihat sholatnya habaib kita. Insya Allah sholat mereka ini bersambung dengan sholatnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita seandainya nggak tahu, kita itu nggak ngerti, tanya. Jadi dikatakan ada 2 golongan yang tidak akan mendapatkan ilmu selama-lamanya. Yang pertama adalah orang yang malu. Orang malu itu ketika belajar disuruh tanya, nggak tanya, malu. Aku ini nggak tahu hukumnya, misalnya hukum wudu. Tapi malu untuk bertanya sama gurunya, mungkin sama orang yang lebih paham, nggak mau, malu. Akhirnya nggak tanya-tanya. Selama dia nggak tanya, ilmu wudunya nggak tahu. Karena malu tadi. Akhirnya nggak pinter-pinter, nggak tahu hukumnya, seperti itu. Itu yang pertama, orang yang malu. Yang kedua, orang yang sombong. Orang yang sombong itu juga nggak bakal mendapatkan ilmu. Dikatakan itu kalau kita mau dikatakan penuntut ilmu sejati, ketika mendengar ilmu itu anggap yang pertama kali meskipun kita sudah mendengar 1000 kali.
Kita nih rukun wudu aja dibahas, tapi ketika rukun wudu ini dibahas, kita anggap seolah-olah kita ini belum ngerti. Seperti itu. Jadi dua golongan yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama orang yang malu, yang kedua orang yang takabur atau orang yang sombong. Mudah-mudahan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bodoh tapi selalu diberikan ilmu agar bertambah kepintaran kita, bertambah kepemahaman kita tentang agama ini. Mudah-mudahan berkat guru-guru kita, berkat habaib kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan kita semua nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat berkumpul dengan baginda Muhammad SAW di dalam surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya kami mintakan kepada Habib Zain untuk tahlil dan doa. Yang pertama yaitu kepada Syarifah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hindwan, istri daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Kemudian untuk mertua Anabib, bapaknya istri, dan juga Mbah. Kemudian nanti juga minta doakan pada Guru Hadi, bacakan doa selamat untuk istri saya yang hari ini berulang tahun. Iya, salah. Itu saja pada Habib Zain kami persilahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri ba'da annahu la ilaha